Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'in wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang Maha Kuasa, semoga salawat dan keselamatan tercurahkan kepada Rasul Nabi yang termulia, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz, kawan-kawan semua. Hari ini hari Ahad tanggal 5 Muharram tahun 1445 Hijriah atau hari Minggu 23 Juli 2023. Kajian umum Berkah Mulia Indonesia melalui online dengan kajian Minhajul Muslim dengan tema fikih waris 04 ya Pak ya. Dibawakan oleh Ustadz Ujang Supriyadi LCMA Hafizahullah. Berikut akan saya bacakan rundown acara malam ini. Perkenalkan, saya MC Wahyu Jatmiko Haryono, atau biasa dipanggil Miko. Saya bacakan rundownnya. Tepat jam 20 sampai jam 20.10. Jam 20 dibuka. Lalu jam 20:05 dibaca tilawah surat Al-Ghasyiyah oleh Bapak Huru Priyono dan terjemahan oleh Bapak Sri Sadono. Dilanjutkan dengan sambutan pengurus Berkah Mulia Indonesia, yaitu Bapak Budi Wibowo. Setelah itu dilanjutkan pemaparan materi kajian oleh Ustadz Ujang Supriyadi. Ya, dibatasi waktu sampai jam 9.15. Dilanjutkan dan tanya jawab dan selesai. Demikian rundown yang akan dilaksanakan pada malam ini. Dan untuk acara selanjutnya tilawah surat Al-Ghasyiyah oleh Bapak Huru Priyono. Monggo dipersilakan Pak Huru. Baik, terima kasih Pak Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul khasyiyah. Wujuhu yawma idzin khasyi'ah. Amilatun nasibah. Tasla naron hamiyah. Tusqa min ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. La yusminu wa la yughni min ju'. Wujuhu yawma idzin na'imah. Lisa'iha radiyah. Fi jannatin aliyah. La tasma'u fiha lagiyah. Fiha ainun jariyah. Fiha sururum marfu'ah. Wa akwabum mawdu'ah. Wa namariku masfufah. Wa zarabiyu mabsusah.
Afala yanduruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta muzakkir lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhullahul adzabal akbar inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat? Pada hari itu banyak wajah yang tertunduk terhina karena bekerja keras lagi kepayahan. Mereka memasuki api yang sangat panas atau neraka, diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas. Tidak ada makanan bagi mereka selain pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar. Pada hari itu banyak pula wajah yang berseri-seri. Mereka senang karena usahanya sendiri. Mereka dalam surga yang tinggi. Di sana kamu tidak mendengar perkataan yang tidak berguna. Di sana ada mata air yang mengalir. Di sana ada dipan-dipan yang ditinggikan dan gelas-gelas yang tersedia di dekatnya. Dan bantal-bantal sandaran yang tersusun dan permadani-permadani yang terhampar. Maka tidakkah mereka memperhatikan unta bagaimana diciptakan dan langit bagaimana ditinggikan dan gunung-gunung bagaimana ditegakkan dan bumi bagaimana dihamparkan? Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya engkau Muhammad hanyalah pemberi peringatan. Engkau bukanlah orang yang berkuasa atas mereka, kecuali jika ada orang yang berpaling dan kafir. Maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar. Sungguh kepada kamilah mereka kembali. Kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah membuat perhitungan atas mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Guru Priyono dan Pak Sri Sadono yang telah membacakan tilawah surat Al-Ghasyiyah. Surat Al-Ghasyiyah ini kalau di Al-Quran juz ke-30 surat ke-88 terdiri dari 17 ayat. Nah, selanjutnya monggo kami persilakan sambutan dari pengurus Berkah Mulia Indonesia yang diwakili oleh Bapak Budi Wibowo. Monggo silakan Pak Budi. Matur nuwun Pak Wahyu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, bapak-bapak dan ibu-ibu yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Hari ini
kembali secara rutin kita mengaji, menuntut ilmu. Ya. Kalau kita menuntut ilmu itu ada yang bilang semakin banyak belajar, semakin banyak tidak tahu, gitu ya. Tetapi sebenarnya yang lebih tepat, semakin banyak kita belajar, kita semakin sadar bahwa banyak yang kita tidak tahu. Bukan kita makin tidak tahu, tetapi semakin kita sadar bahwa banyak yang kita tidak tahu. Kalau dulu, kalau kita misalkan masih ingat diagram pohon atau gampanganlah pohon ya, makin kita dari pohon itu makin kita naik, yang pertama ketemu batang cuma satu. Kita rasanya tidak tahu hanya cuma satu hal. Tapi begitu tahap naik, ada cabang. Ternyata ada dua hal yang kita tidak tahu. Jadi setelah kita naik, kita dapat dua cabang. Kita dapat satu batang, dapat dua cabang. Habis naik dua cabang, ternyata ada cabang lagi. Setiap cabang yang masing-masing cabang itu bercabang-cabang lagi. Jadi kalau kita naik lagi ke atas, ternyata banyak cabang-cabang yang kita belum raih. Jadi kita makin sadar bahwa, oh ternyata lebih banyak yang kita tidak tahu. Terus kita pengen naik lagi. Ya, karena teman-teman kita juga ternyata naik lagi. Kita pengen naik lagi. Nah, begitulah kita yang sekarang kita jalani gitu ya. Ada yang stres Pak karena kok enggak, wah kok makin kelihatan bodoh saja gitu ya. Ada yang menikmati gitu ya, ada yang menikmati. Nah, yang menikmati ini enak rasanya. Jadi kita juga sambil berdoa bahwa kita ngaji itu semoga bisa istiqomah. Jadi kalau kita istiqomah makin banyak yang kita tahu. Nah, salah satu caranya supaya istiqomah adalah kita menikmati hasil yang telah kita capai, Pak. Jadi kalau misalkan bapak-bapak yang tadi mengaji, Pak Guru misalkan, saya nggak tahu mungkin 2 tahun yang lalu huruf ba sama tak sama nun itu mungkin tidak terlalu jelas. Oke, Pak Guru, oke. Betul, Ustaz. Alhamdulillah gitu ya. Pak Sri Sadono yang membaca terjemahannya, insya Allah minggu depan beliau tasmik 5 halaman langsung di Juz Masya Amma. Allah, tabarakallah. Ya. Jadi 4 surat An-Naba, An-Nasi'at, Abasa, At-Takwir. Ya. Itu 2 tahun yang lalu nggak kebayang ya Pak Sri Sadono. bisa ya ternyata ya. Karena dulu sholatnya itu ya kul a'udzu birabbin nas, kul wallahu ahad, inna a'tainakal kautsar. Oke, Pak Sri. Bukan itu ya, mungkin meremehkan, tapi begitulah. Nah, terus ini dinikmati karena agama itu untuk menggembirakan kita. Jadi yang semua yang kita capai dinikmati. Oh, alhamdulillah, gitu. Disyukuri, dinikmati sehingga memacu kita untuk lebih naik lagi, ya lebih naik lagi, semakin banyak kita tahu. Yang kita tidak tahu kita ingat-ingat bahwa yang nanti kita belum tahu, nanti kalau kita naik itu nikmatnya luar biasa. Ya. Firman Allah di surat Yunus ayat 58 ya. Ini sih harusnya kita ingat-ingat ya bahwa inilah agama itu diturunkan kepada kita untuk apa ya. Ini Aceh azan ya kalau nggak salah. Bukan. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Artinya dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Maksudnya yang mereka kumpulkan itu dunia, ya. Nah, kita mengumpulkan harta, kita merawat. Nah, yang lebih baik dari itu adalah agama ini, dan di beberapa tafsir menyebutkan yang disebut kurnia Allah itu agama Islam dan Quran. Nah, kita sekarang sedang ada di situ, di agama Islam dan di belajar Quran. Jadi itu marilah kita nikmati gitu ya. Nah, biasanya kalau yang masih ngaji seperti ini itu masih dinikmati, Pak. Jadi kita mendengarkan gitu ya, dinikmati. Nanti kalau yang sudah mulai hafalan gitu Pak ya, itu ada yang menikmati, ada yang merasa terintimidasi karena pas
datang, wah ini ketemu ini hari Rebu gitu. Kita cari alasan bolos apa cari alasan safar kira-kira gitu. Iya, intimidasi nih. Nggak enak badan apa safar apa ada tamu gitu. Nah itu ini dihilangkan Pak ya, karena nanti kalau pas bapak-bapak ada yang merasa hafalan atau ibu-ibu merasa hafalan terintimidasi gitu ya, lapor saja ya, Pak saya merasa terintimidasi gitu. Jadi sebenarnya tidak ada paksaan untuk itu gitu ya. Ya ngaji itu ada modal yang bahasa ininya, bahasa selengeannya tuh ndablek Pak, modelnya datang saja lah. Pokoknya datang saja ya. Karena di majelis ilmu itu berkahnya luar biasa. Meskipun yang diminta ngapal satu surat ternyata setorannya cuma seayat ya alhamdulillah. Ya, semua itu dinikmati saja Pak. Setiap progres itu dinikmati, disyukuri. Ya, ngaten Pak, nanti kelamaan ya ada yang lebih penting nanti Ustaz Pujan akan sampaikan. Demikian Bapak-bapak, kalau ada yang salah dari saya mohon dimaafkan dan kita senantiasa berdoa bisa istiqomah, bisa tambah paham ya, dari fakir jadi fakih gitu ya. Nanti kalau yang sudah fakih kayak Ustadz Ujang itu menyebut dirinya al-fakir gitu ya, padahal yang sudah fakih. Nanti kalau yang fakir tuh yang baru tahu satu batang merasa fakih gitu ya. Nah, nanti kebalik-balik. Nggih. Demikian Bapak-bapak, mohon maaf sekali lagi kalau ada yang kurang berkenan dari penyampaian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Buti, ya betul sekali ya. Semakin belajar kita Betul sekali ya. Itu pengalaman saya sendiri sebenarnya. Sampai punya 3 anak itu merasa sudah pinter ngaji. Terus ditawari ikut BMI, oke ikut yang mana? Iqra, tilawah atau pas satunya ya, hafiz apa gitu. Pos tilawah aja gitu. Lalu saya cerita anak saya, Bapak mau ikut tilawah mid ke anak perempuan saya. Alah, Bapak itu masih Iqra loh, ternyata saya itu masih Iqra kata anak saya nih. Bener, akhirnya saya telepon Mas Iwan, tolong saya turunkan ke kelas Iqra. Ternyata betul. Setelah dibimbing Pak Sam baru tahu kalau ternyata selama ini saya itu masih Iqra. Ya, kira-kira itu alhamdulillah bersyukur bergabung di sini. Akhirnya lumayan bisa tilawahnya dengan benar. Terima kasih BMI, terima kasih Pak Sam. Oke, selanjutnya acara inti yaitu pemaparan materi oleh Ustadz Ujang Supriyadi. Monggo silakan Pak Ustadz. Masya Allah, jazakumullah khairan. Terima kasih banyak ini merdu suaranya. Ya. Baik, mohon izin semua ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, wa salatan wa salaman ala rasulillah, Muhammad ibn Abdillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana, innaka antal alimul hakim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillah, pada malam hari ini kita senantiasa bersyukur dan memperbaharui kesyukuran kita kepada Allah. Kalau kita duduk merenung, membersihkan hati, pikiran, kita yakin, seyakin-yakinnya terlalu banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dan kita masih sangat fakir dan sedikit sekali mensyukuri kenikmatan-kenikmatan tersebut. Tapi mudah-mudahan dengan kita mengulang-ulang membaca tahmid, ya, mengakui bahwa kenikmatan ini semuanya sumbernya dari Allah. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu kesyukuran kita, bil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, ya. Termasuk alhamdulillah kita sudah memasuki tahun 1445. Kalau hitungan zohirnya bertambah 144 jadi 1445, ya kan? Tapi hitungan hakikatnya adalah berkurang. Nah, makanya orang kita kadang-kadang latah bahasanya ulang tahun, ya kan? Padahal yang benar adalah hilang tahun. Hilang tahun. Ya, karena setiap kali hari berlalu berarti jatah hidup kita di dunia
itu berkurang. Nah, makanya mudah-mudahan kita semua melalui majelis ini senantiasa bersyukur, dan bersyukur bagi seorang muslim adalah ibadah yang agung, ibadah yang besar, ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mendatangkan pahala, ampunan dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak putus-putusnya kita bacakan, sampaikan, sanjungkan kepada uswah, qudwah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita semua berharap mudah-mudahan semasa hidup kita bisa istiqomah, nanti ketika wafat kita mendapatkan syafaat dan dikumpulkan di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini tema yang akan kita bahas adalah lanjutan dari Babul Faraid, bab pembahasan tentang al-faraid, atau yang bahasa kitanya disebut dengan ilmu pembagian waris atau harta yang ditinggalkan oleh orang yang sudah meninggal atau mayit. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang yang disebut dengan usbah atau asabah. Ya, ini lebih jarang lagi didengar karena memang ini sudah diisyaratkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu yang pertama kali akan dicabut itu adalah ilmu tentang waris. Ya, jadi makanya jangan kaget kalau ilmu ini sangat-sangat banyak yang ini kayaknya belum pernah dengar sebelumnya, ya. Ini memang sudah diisyaratkan oleh Rasulullah. Dan apa yang diisyaratkan oleh Rasulullah itu tidak akan mungkin Rasulullah berdusta, karena beliau memang selalu dibimbing wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, makanya mudah-mudahan dengan majelis ilmu ini kita diingatkan yang sudah betul, kita mudah-mudahan terus istiqomah, lanjutkan, kita tingkatkan. Kalau ada yang keliru, mencong-mencong, kita luruskan, dan mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah kita, ya. Yang akan kita bahas adalah tentang at-ta'sib atau al-usbah, ya. Dan definisinya yang pertama ta'riful asib. Apa yang dimaksud dengan asabah, ya? Asabah bahasa sederhananya itu artinya sisa. Ya. Jadi gambarannya nanti Bapak umpamanya harta warisan dibagi. Kemarin ada yang nisfu setengah, ada yang sulus sepertiga, ada yang sudus seperenam, ada yang sumun seperdelapan gitu, ya. Bagi semua masih ada nih hartanya. Nah, ini dalam ilmu waris disebutnya asabah. Ya. Dan ini sebetulnya di pertemuan yang lalu ketika dibacakan ayat firman Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nisa, ya, sebelum nanti masuk ke definisi, Allah menyebutkan auzubillahi minasyaitonirrajim. Nanti ini bisa dibuka, ya, diulang-ulang, surah An-Nisa ayat yang ke-11. Allah berfirman dari ayat yang panjang itu semuanya berbicara tentang pembagian waris. Makanya disebutnya faraid, sesuatu yang memang Allah yang langsung menentukan berapa takarannya, ya. Nah, ini penggalan ayatnya, wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudus mimma taraka in kana lahu walad fa illam yakul lahu waladu wa warithahu abawahu fali ummihi sulus, ya. Terjemahannya, bagi kedua orang tua masing-masing mendapatkan bagian 1/6 dari harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal. Jadi kalau ada orang yang meninggal, ahli warisnya hanya ibu dan bapaknya, ya, maka ibu dan bapaknya jatah warisannya adalah sudus, yaitu 1/6. Nah, sampai sini tidak ada masalah. Nah, tapi ujung ayatnya, ya, ujung ayatnya, bagaimana kalau umpamanya ini posisinya kalau dia punya anak? Bagaimana kalau ahli warisnya tidak punya anak? Maka Allah lanjutkan, ya, apabila orang yang meninggal tidak memiliki anak dan kedua orang tuanya mewarisinya, maka bagi ibunya 1/3. Nah, di sini yang bapaknya disebutkan atau tidak, nggak disebutkan, ya. Jadi kalau ada orang yang meninggal ahli warisnya ibu, bapak dan anak, maka ibu bapaknya dapat 1/6. Tapi kalau kasusnya ahli warisnya hanya 2, ibu dan bapaknya. Yang disebutkan dalam ayat ini hanya ibunya saja, yaitu 1/3. Berarti 2/3 jatah siapa? Karena ahli warisnya 2, maka jatah bapaknya. Nah, ini jatah bapaknya, ya, 2/3, dan nanti bisa dicek lagi, ya. Bapak itu tidak masuk ke dalam faraid yang 2/3. Nah, tapi karena di sini asabah sisa, karena ahli warisnya hanya 2, maka bapaknya mengambil sisanya, yaitu
sisa daripada sulus sepertiga yaitu 2/3. Itu udah selesai ya. Ini. Nah, kita kembali kepada pembahasan ini. Yang pertama ta'riful asib. Siapa yang dimaksud dengan asabah di sini? Al-asibu fil istilah, yang dimaksud dengan orang yang mendapatkan jatah asabah dalam istilah ilmu waris ini, man yahuzu, siapa yang mendapatkan bagian kullal mal, semua harta. Ya, kapan? Indan firadihi, ketika ahli warisnya hanya dia tunggal sendiri. Jadi kan nanti akan ada kasus umpamanya ada orang meninggal, ahli warisnya nggak ada siapapun kecuali satu orang. Nah, maka dalam kasus ini boleh jadi dia tidak masuk ke nisfu setengah, kemudian sulus sepertiga, sudus seperenam, sumun seperdelapan, atau yang lainnya yang kemarin saya sebutkan, maka dia kategorinya asabah. Berarti semua tuh, dia dapat semua harta warisan. Auma abqatil faraid in kanat, ataupun dia mendapatkan yang tersisa dari setelah dibagi yang faraid yang kemarin. Ya, siapa ahli warisnya? Sebutkan semua, sudah masih ada sisa. Nah, ini sebutnya asabah. Maka dia mengambil sisanya. Gitu. Nah, wa yuhram, dan kadang-kadang dia malah tidak mendapatkan sama sekali, ya. Wa yuhram di sini artinya bukan haram, ya. Artinya tidak mendapatkan warisan sama sekali, illam tubqil faraidu syai'an minat tarikah. Ketika sudah dibagikan sesuai dengan ilmu faraid yang kemarin disebutkan di surah An-Nisa, dan kita bahas satu persatu, ya, per 2, per 3, per 4, per 6, per 8, ya. Nah, ini nggak ada sisanya, nah, maka dia disebutnya mahrum. Mahrum itu tidak mendapatkan sama sekali, ya. Jadi mungkin dia dapat seluruhnya, dapat yang sisa setelah dibagikan, atau bahkan sama sekali tidak mendapatkan warisan karena memang tidak ada sisa. Wadzalika, dan hal ini berdasar liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sahih, dalam kitab, ya, yang sahih, ya, yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau mengatakan alhiqul faraidha bi ahliha. Kata Rasulullah, sampaikan, tunaikan, bagikan harta warisan itu kepada orang-orang yang berhak menerimanya dari zawil furud yang kemarin sudah disebutkan, ya, bi ahliha, sesuai dengan jatahnya masing-masing. Fama baqiya, dan jika masih ada yang tersisa, faliula rajulin zakar, ya, maka inilah jatah bagian dari laki-laki keturunan, ya, dari jalur laki-laki yang memang dia laki-laki. Ini karena memang nanti dalam asabah ini termasuk dalam warisan, ya, termasuk nanti dalam bab perwalian memang banyak larinya, yang lebih dekat adalah jalur nasab dari pihak bapak, ya. Nah, ini dalam Islam ketetapannya memang seperti itu, ya. Jadi ini definisinya yang disebutkan dalam kitab ini. Ada juga definisi yang lain, ini saya nukil dari kitab Al-Mu'tamad fi Fiqhil Imam Asy-Syafi'i yang ditulis oleh Syekh Dr. Wahbah Zuhaili. Ini sudah wafat dan pernah datang ke Indonesia. Beliau menulis kitab fikih yang tebal, itu puluhan jilid, namanya Al-Fiqhul Islami wa Adillatu. Beliau banyak dijadikan rujukan. Nah, menurut beliau hampir sama sebetulnya, bahwa yang dimaksud dengan asabah kullu warisin, setiap ahli waris, ya, laisa lahu sahmun muqaddarun, yang tidak memiliki bagian yang ditentukan, wa ya'khudhu kullal mal, ia mengambil semua harta warisan, idzan farada, ketika dia sendiri. Wa ya'khudhul baqi, dan mengambil sisa harta warisan, ba'da ashabil furud, setelah sebelumnya diambil oleh orang-orang yang memiliki bagian yang pasti. Yang tadi sudah disebutkan. Jadi ini definisinya hampir sama, gitu ya, hampir sama. Jadi bahasa sederhananya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, asabah ini adalah sisa. Jadi sudah dibagi sesuai dengan jatahnya, ternyata ada sisa. Nah, ini kategorinya dalam ilmu faraid, ilmu waris disebutnya asabah, ya. Makanya kita dulu di pesantren suka ada canda. Ini kan kita makan, ngantri, ngambil, kadang-kadang suka ada sisa. Nah, sisa ini kan kita kadang-kadang masih kurang, itu 2 tak kenyang-kenyang. Nah, teman-teman suka bilang asabah, sisa. Sisa maksudnya orang sudah santri makan semua tapi masih ada sisa, boleh dimakan, diambil. Itu disebut juga asabah. Nah, ini makanya dalam ilmu waris maksudnya itu sisa harta yang ditinggalkan. Nah, di sini beliau menyebutkan sama juga dengan kitab-kitab yang lain bahwa aqsamul usbah, asabah ini dibagi 3. Ya, jadi ada 3. Yang pertama,
Asibun binafsihi. Asobah karena memang dengan sendirinya dia kalau menjadi ahli waris, kemudian ada sisa, dia pasti menjadi asobah, yang mengambil sisanya. Jadi dengan sendirinya otomatis gitu. Siapa saja al-abu. Ya, jadi kalau umpamanya ada orang meninggal, ahli warisnya hanya bapaknya saja. Nah, ini bisa masuk kategori asobah. Semuanya dapat itu. Nggak ada yang lain, ya. Atau siapa lagi wal jaddu, kakek. Ya, wa ala dan ke atas. Ya, jadi warisan harus selalu ingat ke atas, ke bawah, ke samping. Kalau ke atas bapak, kakek, kalau masih ada bapaknya kakek, terus ya ini. Kemudian wal ibnu ke bawah ini ya, dan seorang anak laki-laki wa ibnul ibni dan cucu ya dari anak laki-laki ini ya, anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki wa insafala sampai ke bawah ya. Jadi ini memang dalam Islam, makanya sebagian orang yang tidak paham, khususnya yang tervirusi, terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran orang orientalis, selalu menyudutkan Islam ini nggak adil. Karena apa? Pembagian waris laki-laki 2 kali lipat dari perempuan. Nah, ini virus-virus yang masuk ke kita ya, dan ini tidak benar. Islam itu adalah adullah, keadilan Allah ya. Dan siapa yang lebih adil daripada Allah yang menciptakan kita, yang Maha tahu segalanya. Dan secara logika memang dalam Islam laki-laki itu punya tanggung jawab nafkah. Ya, termasuk punya tanggung jawab nafkah. Beda dengan perempuan, ketika dia punya harta maka murni terserah dia mau digunakan apa saja. Kalaupun mau membantu suaminya, itu bukan sebuah kewajiban, tapi adalah pilihan sendiri. Dilakukan alhamdulillah dapat pahala, nggak dilakukan pun tidak berdosa. Beda dengan seorang laki-laki, ketika dia punya kewajiban nafkah tidak ditunaikan, maka ini ada hitung-hitungannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi ini tidak benar. Makanya ini selalu disebutkan dalam warisan, nanti selalu jalur yang utama itu adalah jalur laki-laki ya. Wal akhu syaqiq, dan saudara laki-laki sekandung, auli abin atau saudara laki-laki sebapak. Ini kalau yang sebapak gini berarti bapaknya sama tapi ibunya beda. Nah ini ya. Jadi seorang suami umpamanya punya istri lebih dari satu. Nah ini harus hati-hati ya. Ini termasuk yang kategori asyobah, saudara laki-laki sekandung dan saudara laki-laki satu ibu. Ya, satu bapak, ya liabin satu bapak. Mohon maaf ya. Wal ibnul akhu syaqiq, dan anak laki-laki dari anaknya saudara kandung laki-laki. Ya. Jadi kita punya saudara kandung, dia punya anak laki-laki. Nah, ini masuk di sini. Auli abin atau anak ya laki-laki dari saudara dari pihak bapak sebapak gitu. Jadi beda ibunya tapi satu bapak. Kalau al-akhu syaqiq satu ibu satu bapak. Nah ini juga sama wa in nazala dan ke bawahnya. Wal ammu syaqiq dan paman ya. Paman sekandung auli abin atau paman satu bapak. Nah, ini juga tadi makanya harus tahu betul nasab dalam Islam penting. Nasab dalam Islam penting ya. Karena ini ada kaitannya dengan mahram, termasuk ada kaitannya dengan pembagian waris. Wa banul ammi syaqiq, dan anak laki-laki dari paman sekandung. Ya, auli abin atau anak laki-laki dari paman satu bapak. Wa in nazala dan ke bawah-bawahnya. Ini wal mu'tiq, kemudian orang yang memerdekakan. Kalau umpamanya ada seorang budak meninggal, dia punya harta, masih ada orang yang memerdekakannya. Baik laki-laki, ya zakaron kana unsa, ataupun perempuan, maka orang yang memerdekakannya ini termasuk yang berhak menerima warisan. Ya, nah ini termasuk banyak kasus memang budak ini biasanya karena nggak ketahuan nasabnya, apalagi sudah lama, ya. Maka bisa kemungkinan besar yang mendapatkan harta warisannya adalah al-mu'tiq, orang yang memerdekakannya, bisa mengambil semuanya. Kalau tidak ada saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, bapaknya, ibunya dan seterusnya, ya. Wa usbatul mu'tiqul mu'assibina bi anfusihim wa baitul mal. Termasuk kalau umpamanya ya sudah tidak ada, umpamanya seperti kejadian ada bencana alam, ya. Cari saudaranya nggak ada, bapaknya, ibunya nggak ada. Nah, tapi ada orang dia masih hidup, kemudian bertahan, ketika meninggal hartanya masih banyak. Maka larinya kemana? Ila baiti malil muslimin. Itu menjadi
hak ya yang disebut dengan Baitumalil Muslimin, harta yang ini adalah dikelola untuk kemaslahatan orang-orang muslim ya. Ini di kita belum ada ya. Ini kas-kas yang seperti ini juga sangat membantu ya, termasuk ketika ada orang yang meninggal tidak diketahui jejaknya, ahli warisnya siapa, maka ini masuknya asabah dan dimasukkan ke Baitumalil Muslimin ya. Ini mudah-mudahan nanti ada lembaga ya, kalau sekarang belum ada yang terfokus yang memang menghimpun dana-dana umat seperti ini, dan termasuk ini warisan ketika orangnya memang ahli warisnya tidak ada ya. Jadi ini yang pertama adalah asibun binafsi, yang mendapatkan harta sisa dengan sendirinya gitu ya. Jadi otomatis tadi bapak, kakek ya, kemudian ke bawahnya anak laki-laki, cucu dari anak laki-laki. Nah, ini dia otomatis ini menjadi asabah ketika memang sudah dibagikan dan masih ada sisa. Contoh kasusnya ini supaya lebih detail ya. Idza mata mayyitun, ketika ada seseorang meninggal, wa taraka umman wa aban, dan ahli warisnya hanya ibunya dan bapaknya. Nah, bagaimana cara membaginya? Fal mas'alatu min salasah. Maka untuk memudahkan dalam ilmu waris, para ulama menyebutkan inti pokok masalahnya taruh angka 3. Ya, jadi berapapun nanti hartanya Bapak, taruh aja. Kalau ada orang meninggal ya, dan yang ditinggalkan hanya umun dengan abun, bapaknya dan ibunya, maka pokok masalahnya adalah angka 3. Letakkan angka 3. Nah, bagaimana kemudian nanti dibagi? Ibu jatahnya berapa? Oh, lil ummis sulus. Ibu mendapatkan bagian harta warisannya sulus 1/3. 1/3 dari 3 berapa? Wahid. 1. Gitu. Jadi umpamanya nanti hartanya berapa? Nah, gampang itu. Nanti tinggal dihitung aja berapa miliar. Tapi pokok masalahnya 3. Nah, letakkan. Nah, kemudian kalau pokok masalahnya 3 sudah diambil oleh ibu 1. Berarti 3 kurangi 1 masih sisa berapa? 2. Ya, masih sisa 2. Nah, di sini karena sudah tidak ada ahli waris yang lain ya, maka Bapak tidak kita lihat lagi tabel-tabel yang sebelumnya dia dapat setengah, 1/4 ya, atau seterusnya. Tapi di sini langsung otomatis Bapak ini mendapatkan harta warisan, dalam ilmu waris disebutnya bitta'sib. Pembagiannya berdasarkan asabah sisanya. Karena ibunya sudah dapat, ahli waris yang lain sudah tidak ada, wal baqi lil abi, maka sisanya 2. Berarti kan tadi pokok masalahnya 3. Nah, berarti sudah diambil tadi oleh ibunya sulus 1/3 1, maka berarti sisanya bapaknya ini mendapatkan harta warisannya 2. Ya, kalau umpamanya 3 miliar ya harta warisannya, seorang meninggal, ahli warisnya hanya ibunya saja, maka hitungannya ibunya dapat 1 miliar, bapaknya dapat 2 miliar. Nah, itu contoh-contoh sederhananya ya, seperti itu. Ya. Makanya nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan dengan warisan ini harus detail ya. Semua yang ada kaitannya dengan nasab ya itu harus disebutkan. Ya, harus disebutkan. Karena apa? Khawatir nanti ada yang kelewat. Makanya pertanyaan tentang warisan harus betul-betul detail dan dipastikan ditelusuri dulu siapa ahli warisnya. Ini contoh yang pertama ya. Contoh yang kedua. Idza mata mayyitun, apabila ada seseorang yang meninggal, baik laki-laki atau perempuan. Nah, karena di sini disebutkan ahli warisnya, berarti ini kemungkinan besar adalah contohnya laki-laki, ya, seorang suami. Ahli warisnya wa taraka zaujatan. Ahli warisnya yang ditinggalkan adalah seorang istri wa akhun, dan saudara laki-laki. Ya. Fal mas'alatu, maka kata para ulama yang membahas tentang ilmu warisan, fal mas'alatu min arba'ah, maka pokok masalahnya letakkan angka 4 gitu ya. Jadi seolah-olah semua harta warisan yang ditinggalkan itu ukurannya pakai angka 4 gitu. Kalau yang tadi salah 3 ya. Berapa jatah untuk zaujah istri? Rubu'uha 1/4 ya. Berarti kalau 1/4 dari 4 berapa? 1 wahid ya. Nah, berarti istri sudah ketahuan tuh. Ketika suaminya meninggal, ahli warisnya hanya dia, istrinya dengan akhun, saudara laki-laki, maka
istrinya terlebih dahulu yang dibagi. Berapa? Oh, dia nggak punya anak. Berarti istrinya dapat rubu', ya, 1/4. Makanya tadi pokok masalahnya adalah 4, sudah diambil jatah istrinya, 1/4 dari 4 adalah 1. Berarti sisanya berapa? 3. Nggak ada ahli waris lain, hanya akhun, saudara laki-laki. Makanya wal baqi, maka sisa daripada warisannya lil akhi, itu milik atau dikasihkan, ya, menjadi jatah hak siapa saudaranya yang laki-laki. Dengan apa? Bitaksib, cara pembagiannya bukan zawil faraid yang kemarin disebutkan tabel-tabelnya. Nah, tapi ini berdasarkan taksib asobah sisa, karena memang ahli warisnya hanya 2 saja, gitu ya. Hanya dua saja. Ya, ini contoh yang kedua. Nah, contoh yang ketiga, yang terakhir, ini supaya mudah dipahami, ya. Mudah-mudahan saya nggak terlalu cepat, karena ini warisan ini agak-agak istilahnya agak-agak susah, ya. Terlebih di kita memang ada kosakata yang ada dalam bahasa Arab, tidak ada yang bahasa Indonesianya satu kata. Anak laki-laki dari anak laki-laki. Nah, ini susah, gitu ya. Agak-agak harus hati-hati, ya. Contoh yang ketiga, ya. Idza mata, jika ada seseorang yang meninggal, wa taraka umman, meninggalkan ahli warisnya ibunya, wa abun, bapaknya, wa ibnun, dan anak laki-laki, ya. Maka pokok masalahnya fal mas'alatu min sittah, letakkan pokok masalahnya 6, ya. Jadi berapapun hartanya, anggaplah hartanya ini semuanya angka 6, ya. Berapa jatahnya? Yang pertama lil ummis sudus, ya. Seorang ibu ketika anaknya meninggal, maka dia mendapatkan 1/6. Nah, tadi pokok masalahnya 6. Berarti 1/6 dari 6 berapa? Nah, 1. Berarti ibunya dapat 1 bagian. Ya. Walil abi sudusun. Dan juga seorang bapak dapatnya 1/6. Berarti 1/6 dari 6 juga sama 1. Ya. Taruhlah untuk memudahkan, umpamanya orang yang meninggal ini hartanya 6 miliar, ya kan? Berarti bapaknya dapat 1 miliar, kemudian ibunya dapat 1 miliar, wal baqilil ibni, sisanya berarti berapa? 4 miliar bitaksib. Cara pembagiannya adalah berdasarkan asobah, karena memang tidak ada lagi ahli waris yang lain, ya. Jadi anaknya mendapatkan sisanya, inilah yang disebut dengan asobah. Dan asobah di sini termasuk asibun binafsihi. Ya, dia mendapatkan sisa daripada harta dengan sendirinya, bukan karena ada faktor penyebab yang lain. Ini yang pertama, bagian daripada asobah. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, asibun bi ghairihi. Orang mendapatkan sisa harta disebabkan oleh ahli waris yang lain. Ya, ghair artinya yang lain. Kalau tadi memang dia otomatis tuh. Begitu kondisinya seperti itu, maka otomatis dia. Kalau ini ada faktor lain, ya. Siapa itu? Kullu unsa, setiap ahli waris yang perempuan. Nah, kalau tadi yang binafsihi semuanya laki-laki. Ya. Kalau ini yang bi ghairihi, ini ada kebanyakannya adalah perempuan. Ya. Nah, perempuan yang memiliki bagian pasti, ya, as-sabaha zakarun, yang memiliki bagian pasti berbarengan dengan saudara laki-lakinya, ya. Fawarisat ma'ahu, maka perempuan ini mendapatkan warisan, ya, karena ada saudaranya yang laki-laki, binisbati lizzakar, ya, dibandingkan dengan laki-laki, mislu hazil unsayain, maka perempuan jatahnya setengah daripada laki-laki. Jadi laki-laki selalu 2 kali lipat daripada perempuan. Ini ketika memang ada berbarengan. Karena tadi memang dalam Islam laki-laki punya kewajiban untuk menunaikan yang namanya nafkah, ya, dan itu sifatnya bukan pilihan tapi kewajiban, keharusan, ya, pada istri, kepada anak, kepada orang tua, ya, ketika memang apalagi umpamanya membutuhkan dan seterusnya, termasuk saudari perempuannya, ya. Nah, ini asib siapa saja? Wahunna, dan mereka yang masuk kepada asobah bi ghairihi, ya, karena sebab yang lain, asyaqiqah, yaitu saudari perempuan sekandung, ya. Nah, nanti ada contoh-contohnya di sini, ya.
Kemudian ma'akhi hasyakik, karena ini bi ghairihi, disebabkan yang lain, ketika ahli warisnya seorang perempuan seorang perempuan sekandung, ketika ada akhi hasyakik, bersamaan ahli warisnya juga ada saudara laki-laki yang juga satu kandung, ya. Ini pasang-pasangan selalu, ya. Wal ukhtu li abin, saudara perempuan sebapak, ma'a akhiha li abin, ketika ada saudara laki-laki yang juga sama sebapak, ya. Wal bintu, dan seorang anak perempuan ma'akhiha, ketika ada anak laki-laki. Wa bintul ibni, dan anak perempuan daripada anak laki-laki, berarti ini cucu perempuan, tapi yang anak dari orang yang meninggalnya dia anak laki-lakinya, ya. Ma'akhiha, ketika ada saudaranya yang laki-laki, au ma ibni ibnin, anak-anak, berarti ini cucu, ya. Ilam yakun laha fardun, ketika memang mereka ini tidak ditetapkan ketentuannya dalam pembagian faraid, ya. Nah, contohnya di sini, ya. Contohnya di sini, an yahlika rajulun, ketika ada seorang yang meninggal, fayatruka bintan, ahli warisnya yang pertama adalah anak perempuan, ya. Wa binta ibnin, dan anak perempuan dari anak yang laki-laki, jadi cucu perempuan, tapi cucunya harus anaknya laki-laki, itu. Jadi orangnya meninggal, dia punya anak laki-laki, anak laki-lakinya ini punya anak perempuan. Nah, ini disebutnya bintu ibnin dalam bahasa Arab, ya. Kemudian siapa lagi ahli warisnya? Wa ibna ibni ibnin. Aduh, ini 3 nih, ya. Dan anak dari laki-laki, dari anaknya yang laki-laki, anak yang laki-laki. Berarti ini generasi ketiga, ya. Sebutnya apa ini istilahnya kita? Kan kalau anak, cucu, setelah cucu apa namanya? Buyut. Buyut, ya. Buyut, ya. Maka cara pembagian warisannya bagaimana? Di sini disebutkan fa inna lil bintin nisfu. Yang pertama, anaknya yang perempuan mendapatkan nisfu setengah. Wali bintil ibni, dan anak perempuan dari anaknya yang laki-laki, ya, ini cucu perempuan dari anaknya yang laki-laki, maka sudus mendapatkan 1/6. Wal baqi, dan sisanya li ibni ibnil ibni, ya, untuk buyutnya yang tadi. Dari mana buyutnya bisa dapat sisa? Ini sisanya berdasarkan asobah, gitu. Jadi karena ahli warisnya yang lain, yang dalam dawil faraid yang disebutkan kemarin bagiannya sudah dapat semua, maka buyutnya ini mendapatkan sisanya. Ini kasusnya. Memang kasus-kasus seperti ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang terjadi, kadang tidak, ya. Dan ini memang tidak bisa memilih, tapi memang ketika ada kasus-kasus seperti ini, maka cara pembagiannya seperti yang disebutkan dalam kitab ini, ya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah wa'asibun ma'ghairihi, ya. Dan pembagian asabah karena bersamaan dengan ahli waris yang lain. Nah, kalau tadi disebabkan. Nah, kalau ini karena bersamaan dengan ahli waris yang lain. Nah, siapa saja itu? Wa huwa kullu unsa. Dan itu semua mereka ahli waris yang mana mereka adalah perempuan. Ya, jadi tidak benar kalau ada yang menyebutkan Islam ini diskriminatif terhadap perempuan. Lihat di sini bagian daripada asobah, yang masuk asobah binafsi laki-laki hanya pertama saja. Kedua, ketiga itu ternyata perempuan. Ya. Dan tadi dalam Islam perempuan tidak wajib mengeluarkan nafkah. Kalau dia dengan sukarela, dia mendapatkan pahala dari Allah, membantu suaminya, membantu orang yang wajib mengeluarkan nafkah. Ya. Tapi inilah memang seringkali didengung-dengungkan, ya, bahwa Islam diskriminatif, ya. Makanya sekarang ada upaya untuk kesetaraan gender dan lain sebagainya, ya. Ini tentu mereka yang tidak memahami secara utuh atau memahami secara parsial akan ajaran Islam, ya. Termasuk ini dalam bab warisan yang selalu karena laki-laki 2 kali lipat daripada perempuan, ya. Kapan tasiru asibatan, menjadi orang yang mendapatkan harta yang sisa bijtima'iha ma ukhra, ketika berkumpul dengan ahli waris yang lainnya. Siapa itu? Watil kasyaqiqah, yaitu saudari kandung, fa'aksar, ketika jumlahnya banyak. Mamanya orang meninggal, ahli warisnya ada saudari kandungnya beberapa. Nah, ini termasuk.
Dengan siapa? Ma'al binti, bersamaan ahli warisnya adalah ada anak perempuan. Awil banat, anak perempuannya kalau bintu satu, kalau banat berarti lebih dari satu. Jadi umpamanya ada seorang meninggal, ahli warisnya saudarinya sekandung, kemudian ada anak perempuannya baik satu atau lebih, ya. Wal ukhtu li abin, dan juga saudari sebapa kasyaqiqati, seperti halnya saudari sekandung fi hadza kullihi, dalam pembahasan ini. Fal baqi, maka semuanya ini mereka mendapatkan harta warisan yang tersisa berdasarkan pembagiannya asobah, ya. Inilah yang disebut dengan asobah. Jadi kalau sudah dibagi berdasarkan yang kemarin sudah disebutkan tabelnya, dari setengah, seperempat, seperenam, seperdelapan, ya, maka disebutnya sisanya kalau masih ada sisa asobah. Nah, ini pembagiannya ke dalam 3. Kemudian yang terakhir sekali, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini ada satu permasalahan selalu dalam bab ini. Ada seorang sahabat yang memang istihadnya, pendapat-pendapatnya banyak dibenarkan baik ketika Rasulullah masih hidup bahkan ketika beliau sudah meninggal. Ada satu kasus, idza halakat imra'atun, ketika ada seorang perempuan meninggal, wa khalafat, dan meninggalkan ahli warisnya zaujan. Pertama seorang suami, wa umman, yang kedua adalah seorang ibu, wa ikhwatali umin, dan saudara laki-laki seibu, wa akhan syaqiqan au aksar, atau ahli waris yang keempat yaitu saudara sekandung baik jumlahnya satu laki-laki ataupun lebih daripada satu. Nah, bagaimana cara pembagiannya? Nah, ini kejadian ini terjadi, ya, dan dibagikan oleh Umar bin Khattab berdasarkan pengetahuan beliau. Maka fal mas'alatu min sittah, letakkan masalah ini, pokok masalahnya adalah 6. Ya, jadi berapapun hartanya anggaplah angka 6 gitu. Nah, berapa pembagiannya? Li zauj, yang pertama suaminya dapat an-nisfu, ya, setengah, berarti 6, setengahnya berapa? 3, makanya dia dapat jatahnya 3. Tuh, kalau ingin mudahnya tadi, kalau taruhlah 6 miliar, berarti dia suaminya dapat setengahnya 3 miliar. Walil ummis sudus, adapun ibunya mendapatkan 1/6, ya, 1/6 dari 6, wahid, 1, ya. Walil ikhwati li ummi sulusisnani, kemudian bagi saudara-saudara laki-laki seibu, maka mereka mendapatkan 1/3, ya. Walam yabqalil asyaqiq, kalau sudah dibagikan suaminya setengah, ibunya 1/6, kemudian saudara laki-laki dari pihak ibu 1/3, sudah nggak ada lagi, karena yang suaminya dapat 3 bagian, yang ibunya dapat 1 bagian, yang saudara laki-laki seibunya dapat 2. Berarti 3 tambah 1, 4, tambah 2, 6, habis. Nah, gimana ini? Yang akhus syaqiq, saudara sekandung, malah nggak dapat. Nah, ini dibagikan seperti ini. Ternyata, ya, ada seseorang yang datang kepada Umar bin Khattab protes. Ya, protes. Kenapa? Ya, karena mereka menganggap bahwa ini ada sesuatu yang keliru. Nah, makanya ini diadukan kepada Umar dan Umar mendengarkan. Ya, makanya dalam bab ilmu, dalam bab apapun, boleh jadi ada sesuatu hal yang kita anggap kita sudah tahu, tapi ternyata seperti tadi yang Bapak sampaikan, ada yang ternyata belum tahu, gitu, atau ada yang kurang tepat. Makanya jangan tersinggung kalau kita dikoreksi orang, dibenarkan, dikritik, ya. Selama baik, apalagi disampaikan argumentasinya, maka orang-orang beriman tidak ada lain dan tidak ada bukan, harus kalau salah ya merubah, meluruskan, dan kalau umpamanya nauzubillah sampai berdosa, ya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki diri, dan itu justru adalah kebaikan yang Allah hadirkan untuk kita, ya. Nah, ini dibagi seperti itu, kemudian orangnya datang kepada Umar bin Khattab dan mengatakan, ifrid lau abana hajar, ya. Kalaulah umpamanya wahai Umar, ya, bapak kita ini ummuna wahidah, ibunya dapat 1, fa kaifa nuhramu wa narisu ikhwatuna, kenapa yang saudara seibu dapat tapi kita yang saudara sekandung nggak dapat, gitu. Ini tidak logis, gimana, ya. Nah, kemudian makanya ini masalah ini disebutnya al-masalah al-mushtarakah. Akhirnya diputuskan di masa Umar bin Khattab
bahwa yang tepat, yang benar dalam pembagian ini jatah saudara laki-laki seibu ya dengan saudara laki-laki sekandung adalah mereka berkongsi, dapatnya bersamaan. Artinya yang tadi ya as-sulus sepertiga, artinya dapat 2 jatah itu dibagi untuk saudara laki-laki seibu dan saudara laki-laki sekandung. Artinya masing-masing mendapatkan 1 ya, saudara laki-laki seibu 1, saudara kandung juga mendapatkan 1 ya. Nah, ini kasus ini memang terjadi pada masa Umar bin Khattab dan beliau meluruskan ini, dan ini yang dipakai oleh para ulama ketika dalam membagi warisan ya. Jadi ada hal-hal tertentu yang memang dalam pembagian warisan ini perlu hati-hati betul ya. Makanya saya sangat menganjurkan ketika ada pertanyaan-pertanyaan sebisa mungkin jangan untuk diaplikasikan ya. Kita hanya untuk mengambil contoh-contoh supaya mudah memahami, karena memang berdasarkan pengalaman bahwa pembagian waris kenapa susah ya, karena memang kita nggak ada harta warisannya gitu, apa yang mau dibagi gitu. Apa yang mau dibagiin bingung gitu. Tapi ketika nanti ada warisannya, ada ahli warisnya, itu akan lebih mudah memetakannya ya. Makanya mudah-mudahan ini nanti ada satu bab lagi yang paling utama adalah yang disebut dengan al-hajbu ya. Seseorang dia ahli waris tapi menjadi terhalang gara-gara ada faktor-faktor yang memang menyebabkan dia menjadi terhalang. Jadi untuk malam hari ini kita cukupkan terkait dengan asobah, karena kalau nanti digabung dengan al-hajab saya lihat pembahasannya cukup panjang ya, khawatir nanti tidak tuntas. Nanti insya Allah mudah-mudahan sehat, panjang umur semua. Kita akan bahas di pertemuan selanjutnya, dan pembahasan pada malam hari ini adalah melengkapi dari pembahasan yang kemarin, dan intinya adalah tentang asobah, yaitu harta sisa ketika sudah dibagikan ternyata masih ada sisa. Ini disebut dalam dalam ilmu pembagian waris Islam disebut dengan asobah ya. Nah, mudah-mudahan nanti kalau kita mendapati kasus-kasus seperti ini, jangan ragu, jangan bimbang ya. Kalau yang sudah paham, mangga tinggal diamalkan. Kalau yang belum, masih perlu diyakinkan, maka sebisa mungkin datangi orang yang paham, yang ahli, sampaikan sampai betul-betul hati kita merasa tenang dan yakin, oh ini sudah sesuai dengan ilmunya. Karena ada kekhawatiran orang-orang yang membagi warisan, ya dia tidak merujuk kepada ilmunya, khawatir ketika membagikan, karena ini terkait dengan harta, ada harta seseorang yang harusnya milik A mau jadi pindah ke B ya. Dan dalam Islam sangat tegas, tidak boleh ada perpindahan harta kecuali harus jelas akadnya. Warisan, hadiah, jual beli, dikasih, hibah, wakaf dan lain sebagainya. Kalau ada orang ujuk-ujuk punya harta tanpa ada, nah ini diingatkan dalam hadis Rasulullah SAW latar belakangnya, maka nanti pertanyaannya harta itu 2 kali. Yang pertama adalah min aina iktasaba, dari mana mendapatkannya? Ya, jadi harus jelas. Semua harta kita pastikan jelas dari mana sumbernya. Dari kerja, dari warisan, atau ada orang hibah ngasih, ya. Nauzubillah. Kalau ada di antara kita yang punya harta Spanyol, separuh nyolong, itu nggak tahu itu ujug-ujug ada di rumah atau dikirim pakai koper, ya. Nah, ini dalam Islam tidak dibenarkan yang seperti itu. Makanya ini harus hati-hati. Dan yang kedua, terkait dengan harta, pertanyaannya tidak cukup sumbernya benar, tapi wafi ma'an faqo. Ya, jadi orang hartanya banyak, hasil usaha, bisnis, kerja, tapi dia masih diancam. Bagaimana menginfakkannya? Ya, kalau caranya benar mendapatkannya tapi menginfakannya salah, ini juga bisa menjadi bencana. Jadi harus 2, ini dalam harta nanti kita akan semua ditanya, berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hartamu ini dari mana? Itu semua akan detail ditanya oleh Allah. Dan tadi pertanyaannya 2, dari mana sumbernya? Kemudian untuk apa diinfakkan, digunakan. Nah, makanya mudah-mudahan siapapun di antara kita yang masih hidup sampai saat ini dititipi amanah harta, pastikan 2 hal, dari mana sumbernya, kemudian yang kedua, pastikan kita menginfakannya di jalan yang benar, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan ya, mudah-mudahan kalau bisa menjawab nanti langsung dijawab. Kalau belum nanti kita coba tanyakan kepada yang lebih ahli ya. Dan mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan taufik, hidayah, bimbingan, dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum
wa jazakumullahu khairan katsira. Nah, dikembalikan kepada MC Pak Wahyu, monggo. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz. Wah, luar biasa nih. Ternyata rasanya lebih rumit daripada Mac. Tambah tapi. Angka-angkanya. Mudah-mudahan Saya nggak tadi pusing ini. nyatet angka-angkanya lama-lama kelewatan juga. Nggak nyambung lagi. Wes, nanti wes daripada salah. Harus baca ini, harus open book ini, Pak. Iya. Tapi luar biasa nih. Kalau belajar begini nih, ada bukunya nggak, Pak Ustadz? Ada. Bahkan ada di pesantren itu namanya kitab Al-Matan Ar-Rohabiyah. Jadi belajar ilmu waris tapi pakai nazom gitu untuk memudahkan. Itu kalau yang pernah pesantren umumnya hafal itu karena termasuk kitab yang dijadikan rujukan. Iya. Tuh. Tapi kalau yang umum ini termasuk kitab Minhajul Muslim karena kitab ini merangkum akidah, ibadah, termasuk syariah ya, maka membahas ini. Tapi kalau ada yang kitab khusus banyak yang ditulis oleh para ulama ya, termasuk tadi yang paling masyhur memang disebutnya Ar-Rohabiyah. Ya, ini hampir di seluruh dunia Islam mereka merujuknya ini karena memang dimudahkan. Jadi ulama menulisnya dalam bentuk nazom, syair gitu. Jadi orang mudah menghafalnya gitu. Nah, terima kasih Pak Ustadz. Wah, harus cari ini. Karena kalau nggak open book nggak bisa kayaknya. Tapi terima kasih banyak Pak Ustadz. Jadi istilahnya ini luar biasa. Ternyata selama ini banyak yang keliru. Banyak yang keliru. Nah, ini ada pertanyaan Pak Ustadz. Monggo. Dari Pak Bambang Budianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz Ujang senantiasa diberikan kesehatan. Amin ya Rabb. Dan dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin bertanya Pak Ustadz, bila seorang kakek meninggal dunia, dia mempunyai 1 orang istri dan 2 orang anak laki-laki serta 2 orang anak perempuan. Anak laki-laki pertama telah meninggal dunia terlebih dahulu dengan meninggalkan 1 cucu laki-laki dan 1 cucu perempuan. Pertanyaannya, apakah benar cucu tersebut tidak dapat warisan dari si kakek? Bila benar begitu, maka dengan cara apa agar cucu tersebut juga mendapatkan harta dari si kakek mengingat kondisi mereka termasuk tidak mampu? Jazakallahu khairan Ustaz. Masya Allah, ini pertanyaannya panjang ini. Saya juga. Ya. Ini hampir saya tanyakan juga ini Pak Ustaz. Tapi sama ini kebetulan. Gak menangkap, ya. Saya nggak menangkap. Karena ini memang harus detail ya. Tapi secara prinsip begini, dalam ilmu waris semakin jauh ya nasabnya atau kedekatannya dengan orang yang meninggal, ada kemungkinan dia nggak dapat. Ya. Karena saya tadi nggak paham. Yang jelas ini kan kakek punya anak, ini kan ke cucu gitu ya. Ya selama betul. Masih ada anak-anaknya, tentu nggak semua kondisi ya, karena harus dilihat nanti ahli waris yang lain ya. Maka besar kemungkinan memang cucunya nggak dapat. Gitu. Karena tapi orang tua si cucu ini meninggal. Masih ada. Ya. Nah, apalagi ini yang kasus kayak tadi saya nampaknya ini tumpuk-tumpuk tuh. Kakeknya meninggal, terus orang tua dari cucunya ini juga meninggal. Ini nggak bisa. Ya, harus diurai dulu. Yang meninggal duluan siapa? Kakeknya dulu atau bapak dari si cucunya ini dulu. Kalau umpamanya bapaknya dulu yang meninggal. Ya. Nah, berarti kalau bapaknya dulu bisa ada kemungkinan ini cucunya dapat. Ya. Karena beralih dari anak. Ya. Kan tadi ahli warisnya bapaknya nih. Betul. Nah, sekarang bapaknya sudah tidak ada, maka dia dapat dari kakeknya. Ya. Gitu. Tapi ini nggak serta-merta ya, karena harus dilihat nanti ahli waris yang lain gitu ya. Makanya tadi karena saya nggak menangkap dan subhanallah lupa, biasanya saya bawa pulpen ini kemana-mana. Nah ini nggak. Dan tadi cucu terhalang sama anak laki-laki yang masih ada ya, Ustaz? Nah, iya. Kalau umpamanya anaknya masih ada, dalam besar kemungkinan nggak dapat karena dia disebutnya masih ada yang lebih dekat kepada dia yaitu anaknya gitu. Jadi cucu, tapi kondisi tertentu bisa jadi dapat. Makanya harus detail dulu siapa saja ahli warisnya gitu. Nanti baru akan ketahuan, oh ini nggak dapat. Karena apa? Tertutup. Oh ini dapat itu karena walaupun dia berarti misal istri, kemudian anak laki-laki 1, anak perempuan 2. Yang dekat ya. Setelah itu baru ke cucu. Ke cucu.
Tapi Iya. tadi memang betul bahwa anaknya dari yang kakek ini sudah meninggal dulu ya? Iya, Ya. jadi anaknya yang laki-laki yang mempunyai anak lagi 2 itu dia meninggal duluan. Istilahnya level bapak berarti ya. Level Iya, bapaknya iya. itu meninggal duluan. Nah, kebetulan kan karena ibunya itu tadinya juga ibu rumah tangga nggak kerja sehingga kan kehidupannya sangat inilah terbatas gitu. Iya, iya. Meskipun kakeknya mampu gitu. Nah, Iya. apakah saat kakek meninggal ini dia kebagian atau sama sekali tidak? Ya, ini tadi memang harus dilihat dulu secara keseluruhan ahli warisnya siapa saja, ya. Kemudian harus kita petakan apakah dia benar mendapatkan warisan, kemudian berapanya, kemudian apakah terhalang atau tidak. Karena nanti dalam kasusnya ada orang yang dapat, ternyata begitu dilirik kiri kanan ada yang lebih berhak sehingga dia nggak mendapatkan. Makanya ini pembahasannya, di pembahasan setelahnya ada yang disebut dengan al-hijbu. Al-hijbu itu dia termasuk ahli waris, tapi karena ada yang lain dia jadi tertutup gitu. Nah, makanya dalam kasus ini tadi, kalau dia memang cucunya yang pertama, kalau bapaknya meninggal, kalau dari bapaknya pasti dia mendapatkan karena jalurnya dekat. Ya. Tapi kalau dari kakek, ini ada kemungkinan dia mendapatkan atau tidak. Tapi dalam kasus ini wallahu taala alam, saya melihat bahwa ini dia berhak gitu. Nah, walaupun nanti harus dilihat dulu tadi ahli warisnya siapa saja, kemudian dimasukkan kepada tabel yang kemarin, apakah terpenuhi semua, kemudian nanti terakhir apakah dia tertutup atau tidak, setelah itu baru bisa ketahuan apakah dia mendapatkan warisan atau tidak, termasuk berapanya. Hanya kalau umpamanya dia tidak mendapatkan dan dianggap membutuhkan, tapi ternyata bukan ahli waris, maka ada bab lain, yaitu ahli waris yang mendapatkan warisan boleh mendermakan. Gitu. Tapi prinsipnya warisannya harus dibagikan dulu. Nggak boleh ujuk-ujuk, ini kasihan saya nggak usah, buat dia aja, nggak boleh gitu. Ya, jadi bagikan dulu, dia jatahnya berapa, semua sudah tahu ya. Apalagi kan umumnya kita yang ditinggalkan rumah harus terukur dulu, ini kalau rumah harganya diukur sekian, berarti kalau dijual umpamanya muncul angkanya sekian, fulan sekian, fulan sekian, fulan sekian. Umpamanya ada di antara ahli waris ini yang berbaik hati karena dia mungkin melihat saya udah ekonominya lebih baik atau ada yang lebih membutuhkan, saya kasihkan. Nah, itu tidak ada masalah, boleh. Tapi prinsipnya harus dibagikan terlebih dahulu sesuai dengan yang sudah ditetapkan yang ada di surah An-Nisa, termasuk tadi di ayat yang ke-11 ya. Setelah itu kalau mau ada istilah orang kita hanya cincai gitu ya, silahkan saja ya, nggak ada masalah. Makanya disebutnya ini ilmu faraid. Faraid itu sama dengan fardu, harus, nggak bisa ditawar ya. Nah, makanya ini harus tadi hati-hati ya, hati-hati. Nah, itu mungkin yang bisa saya jawab ya. Pak siapa ini tadi? Pak Misalkan Budi ya? gini, Ustaz. Untuk mengsikapi itu, Ustaz, misalkan ini kan posisi kita sekarang kan juga sudah mulai jadi kakek-kakek. Seandainya, Ustaz, seandainya kita jadi kakek sebelum meninggal, kira-kira apabila punya kasus seperti ini, apakah kita mungkin perlu menyelesaikan sebagian harta untuk dihibahkan kepada cucu tadi, Ustaz? Nah, boleh, tapi itu jatuhnya bukan warisan. Inilah yang sering jadi problem di kita, seolah-olah misalkan ada anak, ini sama orang tuanya udah dibagi itu. Kamu dapat ini, kamu dapat ini, itu bukan warisan. Ya, walaupun bahasa orang kitanya selalu disebutnya apa? Ini warisan orang tua gitu. Itu boleh. Umpamanya kita khawatir nanti kita meninggal, anak-anak kita ini rebutan gitu. Ya. Nah, kita bagikan itu boleh, tapi tadi ini nggak masuk ke dalam bab waris. Karena dalam Islam yang disebut dengan harta warisan adalah harta yang ditinggalkan ketika orangnya meninggal. Berapa hartanya itu yang disebut dengan warisan. Kalau kasusnya umpamanya ada orang masih hidup, dia sudah membagikan atau mempos-pos, ya ini kamu dapat ini itu tidak termasuk ke dalam harta warisan. Walaupun orang kita menyebutnya disebutnya warisan, itu ya boleh, nggak apa-apa, silahkan. Itu karena tidak masuk ke dalam bab waris, ya. Itu bukan harta waris secara syariat Islam, ya. Tapi orang kita menyebutnya sering ini warisan orang tua, gitu. Kalau dibaginya sebelum meninggal itu bukan warisan. Nah, kalau hibah, Ustaz ya, hibah itu dikatakan hibah itu sampai level apa saja. Kadang-kadang kalau misalkan nih nama masih orang tua, kemudian diserahkan ini untuk kamu, ini untuk kamu.
Tapi kalau belum sampai di balik nama itu nanti kalau orang tua meninggal kan masih bisa dipakai untuk rebutan, Ustaz. Iya. Nah, ini kalau secara prinsip begitu sudah terjadi akad dalam bab ini umpamanya tadi ini kamu dapat ini, gitu. Nah, itu sudah secara hukum Islam sudah terjadi. Ya dalam ilmu fikihnya yang akadnya itu sudah sah, sudah terjadi. Artinya apa? Kepemilikan harta dari bapaknya, taruhlah umpamanya, kepada anaknya yang tadi dihibahkan itu sudah terjadi. Hanya memang secara administrasi dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, alangkah baiknya pertama selalu dianjurkan semua ahli waris harus ada. Jadi jangan sepihak umpamanya kita yang diundang, yang hadir, yang tahu itu hanya orang yang dikasih. Sedangkan yang lainnya, yang ahli waris, ya kemungkinan nanti kalau kita meninggal dia ahli waris, nggak pernah tahu tuh. Nah ini akan membuat nanti jadi dilema, masalah. Gitu. Karena apa? Orang yang dia dikasih pun, anaknya umpamanya yang pertama atau kedua, susah menjelaskannya karena bapaknya kan sudah meninggal, nggak bisa ngomong. Gitu. Nah tapi ketika ada buktinya atau dihadirkan, makanya ini dalam prakteknya biasanya diminta semua ahli warisnya itu nanda tangan. Ya, walaupun tadi secara syariat sebetulnya mereka bukan ahli waris karena belum tentu, boleh jadi yang malah anaknya yang meninggal duluan gitu. Tapi ini dalam prakteknya termasuk wakaf ya, ini saya beberapa kali menemani orang-orang yang mewakafkan hartanya itu semua anggota keluarganya yang kemungkinan menjadi ahli waris tanda tangan. Minimal mereka tahu bahwa ini sudah beralih kepemilikan. Dan yang kedua secara administrasi di kita, kalaupun pindah nama kan tidak bisa hari ini daftarkan hari ini juga langsung keluar, itu kan butuh proses. Tapi paling tidak ketika semua ini mengetahui apalagi ada hitam di atas putih, ini untuk meminimalisir terjadinya percekcokan atau kayak tadi nauzubillah ya rebutan gitu ya. Maka langkah baiknya seperti itu, harus dihadirkan, minimal harus ada saksi ya. Kalau tidak bisa semua, tapi yang paling ihsan menurut saya dan ini yang banyak dipraktekkan adalah menghadirkan semua yang ahli warisnya. Ya umumnya kalau kita keluarga ring satu, anak-anak yang ini mereka harus tahu semua. Jangan umumnya sepihak, nanti anak-anak kita menganggapnya bahwa itu adalah harta kita. Sehingga ketika meninggal masih dianggap padahal umumnya tadi sudah terjadi akad. Jadi kalau secara Islam tidak ada ketentuan tertentu harus balik nama atau apa, itu hanya teknis saja. Tapi ketika seorang mengatakan ini harta dia saya hibahkan kepada fulan, maka itu sudah terjadi. Itu sah, akadnya udah. Maka otomatis hartanya itu berpindah kepemilikannya dari yang satu ke yang lain. Gitu. Mudah-mudahan terjawab ya. Pantat nyambung sedikit saja. Seandainya ada gini saat orang tua punya anak 8. Kemudian dia itu waktu usia lanjutnya kan diurus sama anak yang bontot. Nah kemudian saat dia sakit ya, ibunya ini sangat sakit, jadi ibunya sama bapaknya ini bikin wasiat tiba bahwa hartanya kan hanya rumah itu. Bahkan kepada anak yang bontot. Kemudian anak yang lain juga setuju dengan istilahnya menandatangani hibah tersebut. Apakah nanti apabila orang tua ini meninggal itu diperbolehkan, Ustaz? Karena itu kan istilahnya seluruh hartanya orang tua tersebut, Ustaz. Iya. Nah, ini kembali ke pembahasan yang lalu bahwa ada pembatasan boleh mewasiatkan maksimal sulus 1/3. Gitu. Tapi kalau dalam kasus tadi yang Bapak sampaikan bahwa semua anaknya setuju, maka ini bab ini tidak ada masalah. Karena memang secara prinsip anak-anaknya ini menerima gitu. Tapi kalau umpamanya ada kemungkinan dalam banyak kasus nggak seragam itu dan malah umumnya jadi rebutan gitu. Jarang sekali dalam masalah harta orang legowo, ya. Nah, maka alangkah baiknya nanti kalau umpamanya tadi anak-anaknya setuju, tetap yang dilakukan adalah 1/3 dulu. Jadi 1/3-nya boleh ditunaikan tuh. Nah, sisanya tetap harus dibagikan warisan. Tapi kalau tadi umpamanya sepakat anak-anaknya, ya sudah, mereka berarti sudah menerima haknya masing-masing, tapi mereka dengan sukarela menghibahkannya untuk orang ini dan orang tuanya mewasiatkan. Jadi kalau ada wasiat lebih dari 1/3, 1/3-nya boleh dilakukan, yang sisanya tetap harus dibagikan sesuai dengan pembagian warisan. Tapi kalau karena kasus ini tadi semua ahli warisnya setuju, ya mengikhlaskan untuk dibagikan, dalam bab ini tidak ada maafi musykilah, nggak ada masalah. Ya rumah ini yang hanya satu-satunya warisan dari orang yang meninggal ini boleh kepemilikannya menjadi orang ini, ya. Tapi prinsipnya tadi sebisa mungkin karena
harta ini sensitif ya. Makanya langsung ada pembagian ketentuan-ketentuannya. Ini jangan sampai ada masalah di kemudian hari itu ya. Wallahu taala ala wa alam. Nah, Ustaz. afan barakallahu fikum. Nah, masih ada pertanyaan Ya, Pak siap, Wahyu? Pak Ustadz. Terima kasih. Ini dari Pak Septiawan. Pak Setiawan, Ya, Pak Setiawan. Assalamualaikum. Izin bertanya, Waalaikumsalam. Ustadz. Jika ada surat wasiat yang bertentangan dengan ketentuan pembagian warisan, apakah tetap harus dilaksanakan atau sebaiknya diluruskan sesuai ketentuan? Ya. Ini pertanyaan ini kembali kepada kaidah la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Ya. Jadi kalau ada isi-isi wasiatnya yang tidak sejalan, apalagi umpamanya bertentangan dengan hukum Islam, maka tidak perlu dilakukan. Ya. Tapi kalau ada isi wasiatnya yang memang tidak bertentangan, apalagi dibolehkan, apalagi dianjurkan, maka boleh dilaksanakan. Nah, makanya dalam bab ini tadi jawaban di antara dua pilihan adalah meluruskan. Gitu. Jadi yang berseberangan dengan ajaran agamanya tidak usah kita abaikan, tapi yang sesuai dengan ajaran agama, tidak bertentangan, paling tidak melanggar gitu ya. Hanya pilihannya A, B, C, nah, maka ini tidak ada masalah untuk ditunaikan dan dilakukan. Dan ini bahkan bagian daripada ihsan kepada mayit. Makanya dalam Islam wasiat ini termasuk dalam kitab ini, dalam kitab Minhajul Muslim ada pembahasan khusus ya tentang wasiat, karena memang selama wasiat itu baik, tidak melanggar, apalagi banyak unsur kebaikannya, alangkah baiknya memang ahli waris menunaikannya gitu ya. Bahkan harus ditunaikan kalau ada kaitannya dengan harta sebelum harta warisan itu dibagikan. Umpamanya kayak tadi, umpamanya hartanya ada sekian, orang yang meninggal ini sudah menulis catatan, apalagi ini kan ada buktinya gitu ya, bahwa sekian daripada harta saya tolong diwakafkan untuk membangun masjid umpamanya, atau membangun sedekahkan ke pesantren atau ke anak yatim atau apa gitu ya. Dan ternyata tadi tidak melebihi dari sepertiga, maka bagian daripada berbuat ihsan kepada mayit ini wajib menunaikan wasiatnya ini, dan ini menunjukkan bahwa ahli warisnya adalah termasuk orang yang soleh gitu. Nah, karena umumnya orang akan ini jangan, ini jatah kita jadi sedikit kan kalau ini. Tapi kalau orang yang ihsan, dan ini nih nanti kita akan terbuktinya kita berhasil atau tidak mendidik anak, jawabannya setelah kita meninggal. Kalau sekarang masih hidup masih mungkin berubah gitu ya. Ketika berhasil itu masya Allah, itu adalah keberhasilan luar biasa. Makanya kita harus mendoakan dan tadi mulai mengarahkan dari sekarang. Dan kalau ada kekhawatiran, tadi boleh kita menyampaikan wasiat ya, tapi tidak boleh melebihi batas sepertiga, karena memang Islam betul-betul memperhatikan. Kalaulah umpamanya ahli warisnya kaya-kaya mungkin kan nggak ada masalah. Tapi kalau umpamanya wasiat semua hartanya untuk di jalan Allah, tapi keluarganya minal fuqara wal masakin, kan ini malah jadi problem. Ini gimana sih orang lain dibantu, orang terdekat malah nggak dapat sama sekali. Nah itu makanya ada pembatasan seperti itu gitu ya. Jadi jawaban dari pertanyaan ini yang kelirunya abaikan, dan itu tidak berdosa ya, sekalipun wasiat ini, karena ada sebagian di kita yang seolah-olah semua wasiat yang diwasiatkan itu kalau nggak dikerjakan kita kayak menanggung dosa gitu. Enggak. Pokoknya pakai kaidahnya tadi, tidak ada ketaatan kepada makhluk Allah apapun yang itu kita menjadi berbuat maksiat kepada Allah. Ya, makanya kalau umpamanya ada dosa, lakukan ini tapi ternyata itu dosa, nggak usah. Itu dengan otomatis justru malah kita mintakan ampun kepada Allah, sedekahkan sebagian hartanya atas nama orang ini, mudah-mudahan diampuni oleh Allah dan bisa menggugurkan dosa-dosanya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Nah, ini satu lagi Pak Ustaz. Nggih, monggo. Ini dari Pak Agus Sitik. Masya Allah. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustaz, jika asal harta waris itu dari warisan kakek, apakah harus dipisahkan dulu dan dikemanakan warisan dari kakek tersebut? Berapa porsinya jika dibagi? Syukron, Ustaz. Nah, ini gambarannya gimana? Apakah dia kan kalau umpamanya harta warisan dari kakeknya, ketika dia dapat udah jadi milik dia? Oh, ya. Atau umpamanya kakeknya dulu meninggal, kemudian belum dibagikan dan baru dibagikan, atau gimana? Karena kalau umpamanya yang dipahami oleh saya, dia dapat warisan dari kakeknya. Ya. Nah, itu otomatis bukan lagi warisan dari kakek, sudah
beralih harta ya. kepemilikannya, jadi hartanya dia. Makanya ketika nanti umpamanya dia meninggal, itu bukan dianggap lagi harta kakeknya, walaupun asalnya dari warisan kakeknya. Gitu ya. Itu sudah murni milik dia. Murninya dari mana tadi? Ini dalam Islam dia mendapatkan berpindah kepemilikannya dari kakeknya kepada bapaknya ini yang meninggal, itu karena dia mendapatkan bagian warisan. Gitu. Yang lain umumnya dari beli, yang lain dari apa, itu harus jelas gitu ya. Nah, dalam kasus ini kalau itu yang dimaksud, maka secara prinsip dalam syariah hartanya ini sudah menjadi milik orang yang meninggal ini. Maka itu secara bahasa syariatnya bukan lagi harta milik kakeknya, tapi miliknya. Gitu. Kalau itu memang yang dia dapatkan jatahnya warisan dari kakeknya. Tapi kalau yang ditanyakan yang lain, ini harus diperjelas, dan memang yang paling umum banyak di Indonesia, banyak harta warisan yang terus menerus nggak dibagi-bagi itu. Sehingga yang ahli waris pertama meninggal, ahli waris kedua meninggal lagi pas mau dibagikan. Nah, ini akan lebih bingung lagi. Makanya ini yang paling afdol, paling baik, sebisa mungkin disegerakan. Ya, karena semakin lama semakin rumit dan biasanya semakin sulit untuk mencari solusinya. Ya, tapi semakin cepat dibagikan karena akan lebih mudah. Oh, siapa yang masih hidup ahli warisnya? Fulan, bagikan. Tapi kalau sudah bertingkat-tingkat, berapa klaster, itu memang ada beberapa persoalan yang memang harus ditarik dulu ke belakang. Oh, dulu ketika meninggal ini ahli warisnya ini. Oh, ahli waris ini yang meninggal ini dapat segini. Nanti baru ke bawahnya. Tapi kalau yang ditumpuk-tumpuk seperti yang sering kali ditanyakan, ini umumnya memang butuh mendetailkan ya, ke atasnya lagi, kemudian dibagi dulu, ke bawahnya lagi bagi dulu, baru ke berapa gitu, baru akan ketahuan dia jatahnya berapa gitu ya. Makanya ini saya yakin ada di antara Bapak Ibu mungkin yang diamanahi untuk membagikan waris ya, ataupun masih ada di antara kita yang orang tuanya sudah tidak ada sampai sekarang nggak dibagi-bagikan gitu ya. Mungkin kita sesama anak kenal dekat gitu ya, apalagi kulturnya adem ayem, nggak terlalu gerasa gerusu tentang harta, bolehlah, tidak ada masalah. Tapi kita tidak tahu dengan anak kita, cucu kita gitu ya. Nanti mereka mengklaim dan lain sebagainya, ketika ini tidak segera dibagikan, khawatir nanti ini akan menjadi sesuatu yang tidak baik gitu ya. Dan Islam, kenapa warisan ini dibagi langsung oleh Allah? Untuk menghindari percekcokan. Dan lebih tidak baik lagi kalau percekcokan itu terjadi di antara orang yang memiliki kekerabatan yang sangat dekat. Karena ahli waris itu pasti kekerabatannya dekat dengan orang yang sudah meninggal. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Nah. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz. Teman-teman mungkin masih ada pertanyaan lagi? Masih ada waktu nih sedikit tapi. Monggo, silakan. Kalau masih ada. Monggo, silakan. Ini soalnya ini teman-teman ini pasti harta warisnya banyak ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Harus benar-benar ngitung. Semakin banyak semakin pusing ngitungnya, tapi insya Allah semakin banyak pahalanya. Ya, karena sudah membantu keturunan-keturunannya untuk tidak menjadi fuqara wal masakin dan punya kesempatan ibadahnya lebih leluasa. Kemudian tidak akan mungkin banyak kesulitan-kesulitan, karena dalam banyak faktor sebagaimana dikatakan oleh qaul ini dinisbatan kepada Imam Ali radhiyallahu anhu, kadal faqru ayyakuna kufran. Orang yang fakir itu kadang-kadang sangat dekat dengan kekufuran gitu. Di kita banyak sekali orang ganti agama, dikasih 1 dus mie, 1 karung beras, beberapa kilo gula, garam, kemudian susu dan lain sebagainya. Makanya ini Islam tidak mengharamkan kita untuk mengambil dunia, tapi Islam membatasi dengan aturan-aturan. Ada aturan mainnya. Jadi kita jadi orang kaya harus ya. Karena umpamanya Bapak mau haji, jangan seperti ibu-ibu kemarin tuh ada pengajian, ibu-ibu, Ustaz, ya Allah, saya udah berpuluh-puluh tahun tiap malam baca surat Yasin, surah Ar-Rahman, Al-Waqiah, Al-Mulk, nggak pergi-pergi haji. Kata Ustaznya, coba ibu bacanya surat Tanah. Ternyata betul, pulang ke rumah buka surat, ada 5.000 meter. Oh, tahun depannya langsung pergi haji. Kata ibunya, ternyata surat Tanah lebih manjur daripada surat Yasin, Ar-Rahman. Karena memang haji ya membutuhkan harta gitu ya, termasuk ibadah-ibadah lain. Jadi, dan kata Rasulullah, ni'mal malu salih fir rajuli salih.
harta yang baik yang ada di tangan orang baik itu pasti akan menghadirkan kebaikan. Tapi harta yang banyak di tangan orang yang tidak baik itu juga akan banyak mendatangkan madarat. Makanya berdoa termasuk ini mudah-mudahan banyak agnia orang-orang yang diberikan kekayaan oleh Allah, ya infakkan di jalan yang diridhoi Allah, itu insya Allah akan menjadi bekal kita nanti di negeri akhirat. Kalau di dunia ini sebanyak apapun harta kita yang sungguhnya adalah yang kita makan, yang kita pakai, yang lainnya wallahu taala alam itu nanti jatah siapa, gitu ya. Nah, makanya sebelum itu semua yang belum banyak kita menitipkan sebagian menabung investasi untuk manifestasi di akhirat, coba sekarang sisihkan sebagian minimal dengan infak harian walaupun hanya 1.500 ya. Kemudian kita kalau bisa saya selalu menganjurkan wakaf. Kalau dulu orang wakaf susah. Ya karena harus apa punya kan ngasih tanah 2 meter kan gimana gitu ya. Kalau sekarang 100 rupiah, 1.000 bisa kita wakaf. Karena sudah ada yang namanya wakaf tunai. Ya. Dan Bapak mungkin ada sebagian yang kadang-kadang nanya, Ustaz lewat lembaga wakaf ini apakah amanah atau tidak? Amanah atau tidak itu urusan dia dengan Allah. Tapi kalau kita sudah niat wakaf dan dia mengikrarkan bahwa dia lembaga wakaf, itu insya Allah dapat pahala niatnya wakaf gitu ya. Jadi ini kita berapapun sekarang terbuka, mudah-mudahan kita tidak bisa seperti Utsman bin Affan yang sampai sekarang gedungnya masih ada. Ya, terus bayangkan 1.400 tahun lebih. Nah, kita minimal punya lah sejengkal, 2 jengkal atau sebata, 2 bata, itu niatkan kita wakaf dan itu insya Allah akan menjadi amal jariah sampai kapanpun, bahkan ketika kita sudah masuk ke dalam liang lahat. Gitu ya. Jadi ini sudah Allah berikan banyak kemudahan-kemudahan, ya. Makanya terbuka, jangan lewatkan. Ini karena kita di dunia yang sebentar saja butuh bekal yang banyak, apalagi nanti kita akan masuk ke liang kubur, masuk pindah ke alam akhirat, itu urusannya lama panjang, tentu membutuhkan bekal juga yang banyak. Ya, nah, insya Allah dengan harta ini bisa menjadi sarana kita mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'la wa a'lam. Nah, Alhamdulillah. Mungkin satu lagi bisa Ustaz. Nggih, monggo. Monggo. Siapa ini? Terima kasih Ustaz. Selama di dalam pengaturan waris ini kan di Al-Qur'an demikian detailnya ya, Ustaz. Sampai dengan detail prosentasenya. Nah, apakah ada syariat terutama dalam eksekusinya? Dalam satu banyak kasus sudah dibagi, sudah prosentase waris itu sudah, tetapi biasanya kalau warisan itu dalam bentuk satu gedung lah misalnya begitu ya, Ustaz. Kemudian warisnya banyak, akhirnya pada saat dijual itu kan pasti ada beberapa yang punya kepentingan, oh ini terlalu murah, ini terlalu tinggi. Apakah ada batasan waktu atau ada syariat untuk bagaimana mengeksekusi waris yang sudah ditetapkan, Ustaz? Iya. Batasan waktu umpamanya tenggat ya, tidak ada memang. Tapi yang prinsipnya adalah lebih cepat lebih baik. Gitu. Karena tadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya, dan yang namanya umur kan tidak tahu. Karena boleh jadi umpamanya hari ini dia ada orang yang meninggal, dia ahli waris. Boleh jadi hari itu juga dia ahli waris meninggal juga. Kan ini dia harus bagikan juga tuh. Harta warisan dari meninggal orang yang pertama, dia sudah dapat jatah kepemilikannya. Karena ketika orang ini meninggal dia masih hidup kondisinya. Ternyata meninggal juga, makanya akan ke bawah. Itu. Tapi kalau batasannya apakah berapa hari, berapa bulan, berapa tahun, memang tidak ada ya secara teks, secara nas. Tapi dianjurkan memang sebisa mungkin. Bahkan kalau dalam kitab-kitab faraid disebutkan itu. Setelah dikeluarkan untuk biaya penguburan, kalau dia punya hutang dikeluarkan hutangnya, kalau dia punya wasiat tadi ditunaikan wasiatnya, setelah itu alangkah baiknya langsung dibagikan warisannya. Dan itu berdasarkan pengalaman ya, beberapa kasus menurut saya paling selamat, paling aman, dan kita kewajiban kita kepada Allah gugur gitu. Tapi semakin ditunda walaupun kita sudah ada niatan gitu ya, itu semakin ada peluang tadi tertunda kewajiban kita gitu ya. Makanya alangkah baiknya tadi, tapi batasannya memang tidak ada ya. Alangkah baiknya ya beberapa hari kita bisa kumpul ahli waris, kemudian dibagikan itu lebih baik. Berapa bulan umpamanya, karena umpamanya jauh ada yang ditunggu, tidak ada masalah. Yang penting harus betul-betul kayak tadi umumnya di kita rata-rata warisan itu berupa jarang yang berupa uang gitu ya.
umumnya adalah rumah, umumnya tanah gitu. Kadang-kadang untuk dibagikan pun, apalagi di beberapa daerah, apalagi di kampung-kampung nggak mau pada ngambil tuh. Ya udahlah, ini nggak ada masalah kalau dia mau ngambil, tapi yang jelas harus semua ahli waris ini tahu, oh ini fulan jatahnya ini, fulan jatahnya ini, fulan. Selesai itu nanti hal-hal yang lain bisa musyawarah di belakang. Tapi yang pembagian warisnya ini yang inti sebisa mungkin segera mungkin ditunaikan. Adapun nanti, saya kayaknya ngapain ke kebun ini jauh-jauh nggak keurus, sudah buat itu lain lagi ceritanya ya. Tapi yang intinya setiap ini, dan sekarang kita dimudahkan tiap daerah kan ada NJOP-nya. Ya. Jadi kan kadang-kadang kita memang kayak rumah kan bisa saja berubah harganya per hari per bulan itu kan, tapi minimal ada standarnya. Ini rumah kira-kira kalau dijual berapa, sehingga nanti muncul fulan sekian, fulan sekian. Adapun nanti ketika realnya umpamanya memang rumahnya dijual, harganya sekian kan udah tinggal menghitung saja. Tadi pokok masalahnya berapa, 6, fulan berapa, 1/6 umpamanya jatahnya, peran sekian, udah tinggal bagi udah. Tapi kalau dari awal memang belum ada kejelasan, nah itu tadi ngambang. Dan ada kemungkinan setan itu kalau tidak berhasil menjauhkan kita untuk melakukan amal, setan itu akan mencoba kita untuk menunda-nunda amal. Gitu. Makanya saya diajari oleh para guru, para kiai, para ustadz, para habaib, amal soleh itu rumusnya harus oke. Kalau enggak bakal KO. Harus enter, jangan entar. Kalau entar pasti nggak jadi. Gitu. Nah, makanya ini harus tek gitu. Tek. Nah, ini. Nah, makanya ini kalau yang belum, ini kita diingatkan malam hari ini, yang masih ada tertunda-tunda, coba nanti berkumpul dengan saudara, keluarga, kapan kita bahas ya, dan segera ditunaikan, karena tadi khawatir, dan yang namanya umur tadi tidak ada yang tahu, dan umumnya memang pertanyaan-pertanyaan yang muncul rata-rata sudah bertumpuk-tumpuk gitu ya, sehingga menjawabnya kadang-kadang memang tidak mudah. Jadi harus diurai dulu sampai ke yang terakhir, baru ke bawah, dan ternyata ini jadi udah tinggal segini hartanya. Padahal ini jadi dia banyak karena memang belum dibagikan gitu ya. Jadi itu kalau batasan disebutkan dalam Al-Qur'an atau hadisnya berapa hari, berapa bulan memang tidak ada ya. Tapi prinsipnya ikan sepat, ikan gabus. Lebih cepat, lebih bagus. Gitu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Ya, mudah-mudahan terjawab ini ya. Alhamdulillah. Gimana teman-teman? Masih ada pertanyaan? Ini waktunya udah nipis. Ya, Pak ditutup dulu aja, Pak. Kasihan beliau ya. Malam. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz. Insyaallah, barakallahu fikum. Atas pencerahan ilmunya. Insyaallah ini sangat bermanfaat Pak Ustadz. Amin ya Allah. Amin. Insyaallah. Terima kasih kawan-kawan semua, Pak Ustadz Sam khususnya. Terima kasih. Mungkin tutup doa Pak Ustadz dulu ya? Iya, betul. Iya, monggo Pak Ustadz. Boleh. Baik, untuk menambah keberkahan ya, dan juga ini termasuk ketika berkumpul orang banyak dalam majelis kebaikan, insyaallah doa-doa kita akan lebih makbul, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan diri sendiri, mudah-mudahan kita istiqomah, husnul khotimah, doakan keluarga, doakan saudara, masyarakat, negara, bangsa, dan seluruh umat Islam dan umat manusia, mudah-mudahan senantiasa dibimbing oleh Allah, mendapatkan hidayah Allah, dijauhkan dari semua hal yang mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabb. Astaghfirullahalazim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma habbib ilaina al iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khasatuk. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dzamban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la aiban illa satartah
ولا ميتا إلا رحمته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها وباركتها يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا إلهنا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. Amin amin ya rabbal alamin. Wa jazakumullah khairan. Terima kasih Pak Ustadz Ujang Supriyadi. Baiklah, kajian umum malam ini ditutup ya Pak Syam ya. Ya, betul. Nah, kita lanjutkan doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam sehat, salam semangat, salam berkah mulia Indonesia. Terima kasih Pak Ustadz dan Bapak-bapak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekalian.